Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz, kabar? Sehat Ustaz ya? Khair, alhamdulillah, sehat-sehat. Antum sehat ya? Alhamdulillah Ustaz, sehat Alhamdulillah, selalu. sehat. Mukanya Masya moga-moga Allah. sehat. Masya Allah, Masya Allah, barakallahu fiik. Ustaz, anak lagi main di sini Ustaz. Masya Allah. Mumpung lagi main di sini, ya nggak main sekolah Ustaz ya. Itu skrip yang ketiga tuh dibaca tuh. Diulang lagi ya. Masya Allah. Iya. Ustaz gini Ustaz. Anda ada beberapa pertanyaan Ustaz terkait tentang masalah ilmu Ustaz. Oh, Masya Allah. Dikatakan bahwa menuntut ilmu ini wajib. Nah. Seberapa pentingnya Ustaz menuntut ilmu sehingga dikatakan oleh Nabi itu wajib Ustaz? Masya Allah, Masya Allah. Taib. Ya. Pertama Nabi katakan sallallahu alaihi wasallam, ya, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Ya. Menuntut ilmu adalah fariidah, yakni kewajiban bagi setiap muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an itu fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzanbik. Kata Allah Subhanahu wa taala fa'lam, maka ilmuilah, ketahuilah. Nah, di sini ilmuilah, fa'lam annahu la ilaha illallah, bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, gitu kan. Wastaghfir li dzanbik, dan mohonlah ampun untuk dosamu. Nah, kalau kita perhatikan di sini fa'lam berarti ada suruhan, ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat i'lam, fa'lam seperti ini, suruhan ilmuillah, itu didahulukan daripada wastaghfir li dzanbik. Yang mana kita tahu wastaghfir li dzanbik ini menunjukkan kepada fi'il, perbuatan. Ya, nyuruh untuk beristighfar. Ya. Nah, kalau kita perhatikan sebagaimana dijelaskan para ulama, kalimat i'lam lebih didahulukan daripada istighfar, itu menunjukkan bahwasanya al-ilmu muqaddamun 'alal amal. Dan ilmu itu lebih didahulukan daripada amal. Makanya Imam Bukhari rahimahullah dalam sahihnya itu membuat judul al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Jadi ilmu itu sebelum qaul, perkataan, dan juga amal, perbuatan. Jadi penting sekali karena untuk membangun agama ini itu dengan ilmu, dengan dalil, dengan hujjah, dengan ilmu. Semoga Allah berfirman kan surah Al-Isra itu ayat 36, Allah berfirman wala taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jadi memang tidak boleh kita ini berkata, berbuat sesuatu gitu kan tanpa dasar ilmu. Karena yang namanya pendengaran, penglihatan, hati nurani diminta tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, seberapa penting banget karena memang ini bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena Islam ini dibangun di atas agama yang ilmiah, dibangun di atas keilmiahan, maka ibadahnya, akidahnya harus berdasarkan ilmu. Mau tidak mau kita harus menuntut ilmu supaya membangun akidah kita, ibadah kita, amaliyah kita, ya, muamalah kita itu semuanya dengan ilmu, ya. Itu penting banget. Belum lagi keutamaan-keutamaan yang lainnya banyak sekali yang Nabi SAW menjelaskan dalam hadis-hadisnya. Dan Allah juga terangkan dalam Al-Quran di beberapa ayatnya. Sebagai contoh, yarfa'illahu alladhina amanu minkum alladhina utul ilma darajat, misalkan. Jadi Allah mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang berilmu, ya, beberapa derajat. Tentunya orang yang berilmu beda dong sama orang-orang beriman saja. Tapi orang beriman dan berilmu itu tentu tingkatannya lebih tinggi, gitu kan. Ya, Allah sebutkan langsung di dalam Al-Quran itu. Dan hadis-hadis Nabi SAW banyak sekali. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, misalkan rawahu Muslim. Siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga, gitu kan. Dan itu juga sebagai barometer kebaikan seseorang atau dikehendaki kebaikan oleh Allah. Contoh misalkan Nabi SAW bersabda, ya, bagaimana may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka dia, Allah SWT, akan memfaqihkan orang tersebut dalam urusan agama. Maka ini jelas keutamaannya banyak sekali, ya, banyak sekali. Berarti penting sekali kita itu untuk senantiasa membangun agama kita, membangun ibadah kita, akidah kita dengan ilmu. Wajib, makanya betul kata Nabi SAW. Nah, berarti tentang hadis ini tentang hadis tadi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan faqihkan dia dalam masalah agama. Nah, pertanyaannya adalah yang termasuk hal seperti itu tadi Ustaz. Man yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang Allah kehendaki. Nah, yang seperti apa Ustaz supaya kita agar masuk kepada ranah itu Ustaz, mendapatkan keutamaan itu Ustaz? Tentu untuk bisa masuk ke ranah tersebut adalah kita senantiasa semangat dalam menuntut ilmu. Tentu ilmunya ilmu syar'i. Semua dalil-dalil yang menyebutkan tentang keutamaan menuntut ilmu dalam agama, baik dalam Al-Quran maupun Sunnah, pada asalnya adalah menunjuk kepada ilmu syar'i. Pada asalnya itu.
Karena Allah Subhanahu wa taala suruh kita untuk beribadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka dengan ibadah tersebut pula kita harus senantiasa ibadah tersebut dibangun di atas ilmu. Maka bagaimanapun ketika kita beribadah kepadanya, bukan berarti itu kita seenak hati atau seenak diri untuk melakukan ibadah tersebut tanpa dasar ilmu, enggak. Tapi harus dengan dasar ilmu. Begitu pula ketika kita berdakwah kan kita juga harus dengan ilmu. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani, dan seterusnya. Ya, katakan hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Ya. Ad'u ila Allah, aku menyeru kepada Allah ala basirah, di atas ilmu, kefahaman yang dalam, kefahaman yang luas, seperti itu. Luas mendalam. Ala basirah. Ala basirah itu yang berat. Berat, ya kan? Nah, ala basiratin ana wa man ittaba'ani, saya dan orang-orang yang mengikuti saya. Nah, di sini ketika tadi ditanyakan terkait dengan orang yang dikehendaki kebaikan supaya dapat dikehendaki kebaikan seperti itu, berarti kita harus menyesuaikan diri nih dengan apa yang dimaksud dengan itu. Oh, Allah tuh menghendaki kebaikan bagi orang-orang yang menuntut ilmu, fakih dalam agama, atau Allah akan fakihkan dalam agama. Maka dalam hal ini kita berupaya untuk menempatkan diri sebagai orang yang menuntut ilmu, supaya kita fakih dengan agama. Karena berarti mafhumnya adalah difahami bahwasanya kalau fakih dalam agama, Allah sedang kehendaki kebaikan kepada kita, gitu. Memang hanya akan ditempuh dengan orang-orang yang memang mencarinya, mencarinya, betul. Man yuridillahu bihi khairan, kan barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan. Tapi kalau misalkan kitanya diam-diam aja nggak mau ngaji, apa kan kayaknya kan nggak mungkin. Nggak mungkin fakih, nggak mungkin dikehendaki itu kan privilege atau memang keistimewaan yang Allah berikan kepada beberapa manusia, ke beberapa hambanya memang ingin menuntut ilmu itu, ingin mencari keutamaan itu, gitu Ustaz. Ya, tapi berarti gini Ustaz, ketika menuntut ilmu antara misalkan begini, yang Anda tahu ya, pengajian itu ada yang sifatnya bebas atau terbuka ya. Artinya jelas dong di sana kita nggak bisa bahas masalah rincian agama yang apa namanya, pembahasan yang tafsil gitu, lebih detail, ya, terperinci gitu ya. Iya, kayaknya kan nggak mungkin gitu. Iya. Jadi ada orang yang memang ngaji itu, di pengajian itu yang nyarinya pengajian kitab sama kajian tematik nih. Nah, kadang nih banyak yang tematik nih yang ikuti. Ya, sebenarnya nggak salah. Alhamdulillah masih mau ngaji. Cuman kan sebagai muslim seyogianya kita lebih ingin mendalami lagi itu, Ustaz. Betul. Nah, ingin mendalami lagi. Jadi sebetulnya lebih utama di mana, Ustaz? Taib, Masya Allah. Ya. Pertanyaan bagus ya. Terkait tadi man yuridillahu bihi khairan yafaqihu fid din, pertama. Itu siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah kefaqihkan dalam agama. Itu berarti menunjukkan harus nuntut ilmu dulu. Karena untuk bisa faqih nggak mungkin nggak nuntut ilmu, pasti harus nuntut ilmu. Baru ketika dia serius nuntut ilmu, Allah faqihkan tuh. Berarti dia sedang dikehendaki kebaikan. Karena ada orang nuntut ilmu tapi tidak difaqihkan. Iya, ada orang nuntut ilmu tapi tidak difaqihkan. Kenapa? Mungkin banyak faktor. Niat yang kurang bagus, cara dia dalam nuntut ilmu kurang bagus. Itu yang Anda takutkan itu. Nah, makanya kita nyambung nih ke metode. Iya. Nah, karena urusan niat ranah masing-masing kan. Mulai asik nih. Urusan niat itu kan ranah masing. Iya. Kan gitu. Urusan niat kita nggak bisa jamah lah ya. Itu hanya dia dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Nah, maka ini kita bicara metode, berarti metode dalam menuntut ilmu. Karena ada orang yang menuntut ilmu puluhan tahun, tapi yang karena dia salah, keliru dalam metode, sehingga tidak dia dapatkan kecuali hanya sedikit. Iya. Ya kan? Sehingga dia pun tidak mencapai derajat faqih dalam agamanya. Maka di sini butuh kepada metode. Nah, metode seperti apa sih sebenarnya? Nah, metode yang kita perhatikan, kalau kita perhatikan, sebenarnya metode terbaik itu adalah dengan talaqi, langsung musyafahah dengan para ulama, langsung berhadapan dengan para ulama, berhadapan dengan para ustadz, para guru, seperti itu, langsung ngambil dari perkataan mereka, gitu kan, hadir di majelis mereka, dan itu dilakukan secara intensif. Iya. Ya, dengan pola-pola kalau dulu belajar tuntas itu disebut dengan mulazamah, gitu kan. Dia hadir di halaqah ilmiahnya, dia penuhi adab-adabnya, gitu kan. Dia nuntut ilmu secara rajin sesuai dengan yang dijadwalkan oleh gurunya, syekhnya, seperti itu. Ya, kalau misalkan syekhnya itu seperti Ibnu Mas'ud menjadwalkan untuk mereka belajar itu adalah setiap hari Kamis sepekan sekali, maka mereka datang tuh rajin gitu dan mulazamah kepada Ibnu Mas'ud gitu kan. Ada di antara mereka yang mungkin sehari itu bisa berapa majelis dan lain sebagainya itu. Yang penting caranya adalah seperti tadi. Metode terbaik adalah dari yang paling mudah dulu, dari hal-hal yang paling utama dulu, dan itu dipelajari secara intensif langsung kepada guru. Ya, bukan berarti
katakanlah tabligh akbar ataupun misalkan hal-hal yang sifatnya tematik itu bukan berarti nggak boleh atau bagaimana, bukan, justru itu bagus. Boleh lah, ya. Sekali-kali bagus, dan itu butuh pada hal demikian memang terkadang. Kenapa ketika kita mulai futur, mulai malas, mulai merasa bahwa cuma gue doang nih, cuma saya doang nih yang nuntut ilmu gitu, yang lain yang mana nih. Nah ketika datang ke kajian tematik itu tabligh akbar, tentu kita akan merasa oh ternyata banyak teman saya ya. Mulai itu naik lagi semangatnya. Nah tapi bukan berhenti di sana. Itu untuk menumbuhkan euforia saja dulu, menumbuhkan euforia kita, semangat kita naik lagi. Baru kemudian kita beranjak kepada yang lebih khusus tuh, yaitu dengan mulazamah, sedang belajar di kelas misalkan, atau dengan halakoh seperti itu. Nah seperti itu baru cara yang terbaik demikian, seperti itu. Iya. Jadi untuk mendapatkan pondasi yang kuat dalam agama ya belajar kita harus cari guru setiap. Betul. Ya harus mulazamah setiap. Iya mulazamah. Iya karena tidak semua yang anak tangkap itu nggak semua permasalahan agama memang dijelaskan di publik gitu. Betul. Iya kadang orang gagal paham tuh kadang kalau misalkan kita kan, kalau ulama itu kan berbicara sedikit tapi padat menun makna gitu Ustaz. Betul. Sehingga ada beberapa misalkan kayak kemarin waktu itu ada perkataan yang jangan nanti pinggir jurang itu. Jangan. Ada baru pahamnya sekarang gitu. Oh maksud Ustaz itu ya. Maksudnya gini. Kalau untuk yang anak tangkap pengajian atau belajar yang ada di mulazamah seperti yang kita ada di sini itu memang lebih banyak kenanya gitu Ustaz. Oh kok seperti ini. Jadi apa yang Ustaz kita sampaikan itu memang ada pesan tersirat ya bahasa. Iya betul. Di belakang itu ada faidah gitu ya. Gitu. Makanya misalkan kayak kita kan belajar misalkan syarah waraqat itu. Kalau di pengajian ini nggak ada Ustaz kayak gitu Ustaz. Nggak diajarin ya? Iya. Nggak ada yang kayak gitu. Jadi faidah-faidah mendalamnya nggak kena ya? Iya seperti itu. Jadi ya menurut ana memang enaknya kita harus cari mulazamah seperti itu saja. Betul. Jadi supaya memang ilmu langsung diambil. Lanjut anak setelah ini dulu. Oke, siap. Ya, jadi memang tadi yang namanya ilmu harus diambil dari guru. Sebagaimana juga Nabi Adam itu ngambil perkataan dari Allah Subhanahu wa taala yang Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna dan seterusnya. Juga para sahabat mengambil talaqi kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus dari generasi ke generasi itu dilakukan seperti itu. Dan kalau misalkan dengan para guru langsung, itu kan hal-hal yang sifatnya terperinci bisa ditanyakan. Iya. Ya, harus ditanyakan. Kalau misalkan kita, mohon maaf, kalau hanya sekedar mengandalkan tabligh akbar, tidak semua kita bisa bertanya langsung. Mungkin yang dibahas juga tidak se-eksklusif atau tidak sedetail di tempat-tempat yang sifatnya lebih publik misalnya. Kalau misalnya di publik itu kan nggak mungkin pembahasannya itu terlalu mendetail, nggak mungkin kan. Ustaz juga nggak akan bakal jawab. Ustaz juga nggak akan mau jawab. Karena itu kan tadi itu ada masalah apa ya. Tapi kalau misalkan di kelas atau misalkan di halakoh, kita bisa bebas untuk tanya ke mereka dan mereka pun akan bebas untuk menjawabnya dengan sepuas-puasnya gitu. Dan kita dapatkan ilmu itu benar-benar utuh. Iya. Apalagi kalau sistem mulazamah yang belajar tuntas itu dari kitab ke kitab gitu. Iya betul. Jadi tidak kemudian terbentur oleh waktu udah 2 jam udah beres nih tematik, nggak demikian. Tapi mereka memang dari bab ke bab gitu kan, dari pasal ke pasal itu memang dibahas seperti itu. Sehingga kita pun lebih utuh menerima ilmu, pemahaman kita lebih terbentuk, sehingga kita tidak setengah-setengah gitu dalam memahami ilmu itu. Ini yang Anda rasakan Ustaz ketika sekali lagi kita tidak merendahkan majelis yang membahas tematik di dalam Ustaz. Cuman ketika kita selama ini belajar secara sistematis mengikut kitab kemudian runtut atau dengan sistem mulazamah, ketika kita mencoba untuk terjun ke pengajian yang tematik, kadang bingung Ustaz. Nyatat apa nih? Mana nih yang harus ada catat gini? Artinya gini, kembali lagi bukan berarti anak tidak merendahkan kajian yang tematik, tidak. Cuman kadang ada beberapa orang yang tadi kan kalau misalkan ada yang suka tematik nggak apa-apa. Kalau anak kan itu kan selera anak pengen kajian yang runtut kitab gitu. Nah, yang anak rasakan tadi apa ya? Mungkin kali anak yang kurang ini ya. Cuman kayaknya
bingung Ustaz anak kalau kajian yang tematik itu sebetulnya yuk. Jadi lebih enak kalau misalkan kayak ngebahas kitab gitu kajian kan. Kan kalau nggak salah memang kalau untuk pengokohan kemudian masalah tadi perincian kan memang kita kan harus belajar pakai kitab kan gitu. Betul. Kitab-kitab yang memang direkomendasikan gitu. Kayak misalkan dari awal-awal kan usul salah dulu tuh. Kemudian naik lagi ke atas terus. Tadarrujnya bertahap gitu kan. Jadi belajar tuh jadi kayak apa ya? Ya rapi gitu saat belajar tuh. Enggak lompat-lompat gitu. Enggak misalkan begini. Kayak kita belajar masalah fikih kalau misalkan pakai kita fikih yang sering duluan waktu di Bogor tuh makanya fikih muyasar. Fikih muyasar. Ya. Kan kalau misalkan runtut kan kalau di fikih itu kan di fikih manapun ya kalau nggak salah di kitab itu kan dari tohara dulu. Iya betul. Nah langsung nanti bab nikah di belakang nih. Nah itu masalahnya bab nikah tuh kadang banyak yang meloncat langsung ke bab nikah, ada yang seperti itu. Gitu ya. Makanya ya ini sebenarnya guyonan aja. Antum ngapain ke bab nikah katanya? Tohara beres belum gitu. Gitu. Ya makanya dan pembahasan seperti itu memang kadang jarang saat di kajian-kajian umum tuh. Lebih cenderung lebih ke arah paling biasanya masalah akidah gitu. Itu pun akidah pun kadang nggak di live streaming tuh. Gitu ya. Ada beberapa yang di live streaming gitu ya. Jadi demikian menurut Ana memang enak loh kajian yang mulazamah tuh. Iya gitu. Ya memang demikian ya. Jadi kalau kita sekali lagi bahwasanya kita tidak mengecilkan atau merendahkan peran tematik penting sekali karena kadang-kadang kita juga butuh diisi dengan hiburan-hiburan jiwa dalam artian ayat-ayat Allah SWT dibahas, hadis Nabi SAW dibahas dalam bentuk satu tema tertentu gitu kan. Kita butuh akan hal tersebut. Misalkan tema tentang rumah tangga lah, tema tentang apalah, isu-isu yang penting gitu seperti itu. Itu pun penting untuk kita hadiri sekiranya memang kita ada waktu untuk menghadirinya. Itu juga untuk menambah semangat kita. Tapi sekali lagi kalau untuk mengokohkan ilmu tentu yang lebih utama lebih baik adalah dengan cara mulazamah. Kalau untuk pengokohan ilmu. Sekali lagi kalau untuk pengokohan ilmu memang lebih baik dengan cara mulazamah atau belajar langsung dengan guru ya secara langsung di di majelis mereka ya seperti itu khusus. Mulazamah nih Ustaz. Beberapa mungkin ada yang kurang tertarik karena begini. Yang pertama mungkin karena jaraknya jauh. Karena memang jarang fasilitas mulazamah memang jarang gitu Ustaz. Ya, anaknya sampai ke Majalengka kan gitu. Dan lintas kabupaten. Masya Allah. Luar biasa. Lintas kabupaten. Nah, permasalahannya biasanya adalah ngaji kok bayar, ya Allah itu Ustaz. Ngaji kok bayar Masya Allah. Di sini gratis kok ngaji gitu. Ya kadang ya dulu mah kita debatin gitu terus sekarang mah oh ya antum mah nggak bayar itu, anak mah bayar aja karena anak nggak bisa kalau misalkan kalau anak gratis bayar nantinya apa? Duh malas nih berangkat. Dah sekali-kali lah, nggak rugi ini paling gitu kan. Iya betul. Tapi kalau misalkan anak bayar, walaupun males nih, anak nangis nih, belum sarapan, udah bayar tapi, bismillah berangkat lah gitu. Dengan sabar males gitu. Akhirnya karena sudah mengingat, oh ya ada komitmen, kita bayar, ya kita berangkat gitu. Betul. Itu memang kadang sangat efektif gitu. Betul. Nah, bagaimana pendapat antum Ustaz soal ngaji berbayar? Iya itu ngaji yang berbayar gitu. Betul. Oke, jadi sebenarnya begini ya terkait dengan masalah ngaji berbayar dengan tidak berbayar itu sebenarnya yang namanya adanya SPP gitu kan, adanya bayaran seperti itu sebenarnya adalah pada dasarnya bukan untuk mengganti ilmu yang dikeluarkan atau yang diberikan oleh para guru, para ustadz, bukan. Itu adalah untuk mengganti kasab mereka, mengganti waktu mereka, mengganti tenaga mereka, mengganti waktu kasab mereka yang seharusnya mungkin mereka itu berdagang atau apa segala macam, tapi itu waktunya terambil oleh ngajarin antum dan lain sebagainya, sehingga menyebabkan mereka kan otomatis yang tadinya harusnya mendapatkan keuntungan dari hasil dagang atau apa segala macam karena terambil waktunya oleh ngajar antum, maka mereka pun tidak mendapatkan itu, sementara mereka juga perlu untuk menafkahi anak istri dan sebagainya. Nah di sana itu sebenarnya untuk mengganti waktunya, waktu lelahnya dan lain sebagainya, pemikirannya, perjuangannya, pengorbanan dan sebagainya. Adapun urusan nanti ikhlas atau tidak, dia itu kembali kepada dia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bukan ranah kita kan itu. Yang pertama. Kedua, dalam menuntut ilmu ini
tentunya butuh operasional yang mendukungnya. Para imam dulu juga sama. Semua nuntut ilmu itu butuh bekal. Semua. Mau Imam Syafi'i, mau Imam Malik, semuanya butuh bekal. Tergantung nanti mereka sumbernya dari mana saja. Ada di antara mereka seperti Sufyan Ats-Tsauri, kalau beliau kan digaji oleh temannya. Nah pertanyaannya, ada nggak teman yang kayak gitu sekarang, zaman sekarang? Ngegaji seorang untuk menuntut ilmu atau ngegaji seorang untuk menyampaikan ilmu. Sufyan Ats-Tsauri itu dibayar oleh Yahya Al-Barmaki 1.000 dirham itu sebulan. Dikasih untuk apa? Untuk ngajar khusus oleh satu orang. Pertanyaannya, ada nggak orang seperti itu zaman sekarang? Jarang. Iya. Jarang. Kalau misalkan orang-orang yang kaum musliminnya itu faham, memahami dan lain sebagainya, pasti mereka akan ngerti itu bahwasanya para guru ini mereka butuh untuk di support gitu, support dananya dan segala macam agar mereka itu tidak minta bayaran. Iya. Tapi pertanyaannya, permasalahannya adalah itu tidak terjadi. Kesadaran itu nggak ada di kaum muslimin saat ini. Sehingga mau tidak mau para guru itu akhirnya untuk supaya operasional tetap jalan, mereka akhirnya menarik SPP. Baik itu di Ponpes, baik itu di lembaga-lembaga yang lainnya seperti itu juga sama. Itu sekali lagi supaya tetap berjalan. Karena kalau misalkan tidak dengan itu, maka karena kesadaran yang kurang dari kaum muslimin untuk membiayai dakwah ini, maka tentu mereka akan tersibukkan dengan kasab-kasab mereka yang lain seperti berdagang dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang namanya operasional tentunya butuh kepada spidolnya, butuh kepada apanya, segala macamnya kan begitu. Dan itu tentu butuh kepada dana. Andai kata memang ada tadi muhsinin yang kuat yang membacking itu semua, tentu mereka pun tidak akan mengeluarkan. Makanya kan ada yang gratis-gratis. Sebenarnya itu bukan karena gratis banget, bukan. Itu ada yang mendanai, mensubsidi. Iya. Mensubsidi gitu. Entah itu dari hasil canceling masjid lah, kan gitu ya. Entah itu dari apalah sehingga jamaah menjadi gratis, padahal sebenarnya bukan gratis mutlak. Nggak tahu di dapurnya. Kan? Iya kan. Buat transport ustadznya, buat kan itu sebenarnya nggak gratis. Dan itu ya. Jadi dan jangan sampai kemudian memahami bahwasanya wah itu menurunkan muruah, enggak kok. Enggak. Kenapa kita itu kalau untuk ilmu-ilmu untuk ilmu-ilmu dunia itu begitu bersemangat. Jutaan dikeluarin untuk untuk sesuatu yang terlarang pun, seperti untuk kursus musik lah, untuk apa, keluar tuh dana. Untuk matematik, untuk IPA, untuk bahasa Inggris, itu dana nggak kecil mereka keluarkan. Anak aja di beberapa lembaga-lembaga belajar seperti itu kita pernah ditawari, Pak, barangkali anaknya Pak, saya tanya berapa semester sekian juta Pak, berapa satu tahunnya sekian juta Pak, dan sebagainya. Saya bayangkan kalau misalkan tuh dana juga dibagi bagi ustadz-ustadz kampung, mereka akan apa? Hidup layak. Iya. Tapi kenapa persoalannya adalah kenapa pada ilmu-ilmu dunia begitu bersemangat, tapi pas giliran ilmu akhirat mereka begitu enggan gitu, bakhil gitu untuk hanya sekedar. Padahal itu untuk kebaikan mereka sendiri. Betul. Nah ini ya perlu mindset itu perlu dibangun gitu. Jangan sampai kita ini kemudian jadi suudzon kepada para asatidah yang menarik bayaran gitu ya, menarik infak. Jadi suudzon kepada mereka, padahal mereka itu butuh hal demikian itu ya, karena kurangnya kesadaran tadi dari masyarakat, dari kaum muslimin tentang pentingnya untuk membangun peradaban itu dengan ilmu itu adalah dengan mensupport para guru gitu. Di mana-mana itu pasti support. Kalau antum perhatikan coba antum perhatikan, coba riset oleh semuanya juga teman-teman sekalian, coba riset di setiap negara yang negara maju, bagaimana perhatian mereka terhadap para guru. Pasti sangat besar. Di Malaysia aja udah berapa puluh juta satu bulannya untuk guru. Di Singapura belum, di Amerika belum, di mana. Kenapa? Karena memang nggak mudah untuk mengajar itu. Nggak mudah untuk menjadi para guru tuh nggak mudah. Sekarang kalau di kita kalau mau maju ya perhatikan gurunya. Dan kalau gurunya benar-benar diperhatikan, para asatidzah diperhatikan dan lain sebagainya, insyaallah mereka itu tidak pusing-pusing lagi untuk nyari dana sana sini seperti itu. Itu pembinaan, pendidikan, tarbiyah dan lain sebagainya, itu mereka udah nggak mikirin yang lain kecuali hanya sekedar itu doang. Dan itu kan terbentuk yang namanya generasi Islam yang luar biasa. Iya, makanya anu tuh kadang nggak apa-apa ya Pak Bito supaya diberikan kekayaan, Ustaz. Karena melihat kejadian seperti itu,
aduh anu tuh pengen ngisi kekosongan itu. Yes. Pengen ngisi kekosongan itu. Tapi nanti anda nggak ngaji. Yang ngaji itu juga ya. Anu Imam Lais sibuk ngurusin duit. Oh iya. Imam Lais ya kebanyakan begitu kan. Ya, betul. Imam Lais faqih enggak? Faqih. Bahkan kata Imam Syafi'i kan kana afqahu min Malik. Iya. Imam Lais itu lebih faqih dibandingkan Imam Malik kata Imam Syafi'i. Iya. Tapi apa yang terjadi pada Imam Lais itu selain sebagai ulama karena dia juga seorang pebisnis yang hebat, yang keren lah gitu ya. Maka para ulama di zamannya dibiayai oleh dia. Iya, Masya Allah. Selain itu juga yang keempat yang perlu diperhatikan adalah pengorbanan kita dalam menuntut ilmu itu adalah ibadah besar. Jangan menyangka bahwasanya ketika kita mengeluarkan uang, SPP dan sebagainya itu ada ibadah besar. Itu infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Celengan kita lah. Betul, celengan, betul. Kenapa demikian? Karena itu sebagai upaya untuk menjaga ilmu, untuk menyebarkan ilmu sebagai upaya itu. Dan juga bentuk pengorbanan yang membuat kita semakin komitmen dengan ilmu. Seperti tadi antum, kalau nggak bayar malas antum. Iya kan? Iya. Kalau nggak bayar malas. Makanya itu seperti kita merasa terikat kan dengan itu. Akhirnya kita pun berangkat supaya kita tidak malas dengan itu. Dan ini kejadian anak waktu di salah satu ma'had kita di gratisan itu ya. Itu yang bertahan dari sekian puluh paling berapa gelintir orang karena gratis. Iya. Tapi ketika dipungut bayaran SPP mereka tetap bertahan di angka di atas 50%. Wih, Masya Allah. Iya. Karena itu. Nah ini penting juga untuk dipahami. Ya, demikian. Imam Malik mengeluarkan harus menjual apa itu? Atap rumah. Iya. Buat bisa menuntut ilmu. Masya Allah. Iya. Yang lainnya para aimah yang lainnya itu mengeluarkan biaya yang besar untuk menuntut ilmu itu. Apalagi mereka jauh-jauhan. Ya. Ya itu kan sebagai bekal kasarnya. Betul, kan perkataan Imam Syafi'i kan akhi lan tara la ilma illa bi sittah itu. Nah, maksudnya kan apa namanya tadi konteksnya dirhamun tuh saya dirhamun kan ya bekal lah ya. Bekal ada bekal. Bekal. Jadi ya memang ketika kita ingin menuntut ilmu untuk kebaikan kita sendiri ya memang harus ada ya tadi pengorbanan Ustaz. Baik dalam masalah dalam segi harta ataupun waktu ya. Waktu juga sama, Ustaz juga meluangkan waktunya kan. Sahih. Dan memang ya bekal termasuknya kita bayarkan bekal juga itu sebenarnya. Jadi ya kadang memang kudu sering digaungkan sama masalah itu untuk meluruskan bahwasanya ya artinya tidak rendahan juga. Artinya kita yang berbayar dalam belajar gitu Ustaz. Iya dan artinya ya untuk mungkin kalau di desa sih mungkin ya Anda juga dulu seperti itu, Anda juga mazhabnya seperti itu dulu tuh. Enak juga gratis, ngapain bayar gitu. Tapi ternyata ketika Anda lakukan sendiri, ketika di Bogor kan gratis tuh. Terbuat beasiswa tuh nanti dikasih duit per bulan. Itu kita merasakan ya Masya Allah gitu. Tapi ada yang kurang gitu. Ya tadi masalah ketika yang melawan rasa malasnya itu nggak ada gitu. Iya. Kalau karena tidak ada sesuatu yang kita keluarkan. Kurang mujahadah ya, kurang berjuang gitu. Kalau kita keluarkan kan, aduh udah bahaya lagi gimana nih? Udah berangkat lah. Rugi kalau nggak berangkat tuh. Rugi Ustaz kalau nggak berangkat. Iya, betul, itu yang Anda rasakan gitu ya. Iya. Beda ya, dorongannya juga beda. Ustaz, terakhir Ustaz barangkali nasihat antum Ustaz untuk teman-teman yang mungkin sudah jauh dari taklim kemudian nggak pernah berangkat lagi dengan seabrek alasannya segala macam apa. Masya Allah. Karena kita juga sama Ustaz, di kelas kita di angkatan kita juga tinggal beberapa aja gitu. Banyak yang mundur gitu. Nah itu aja yang berbayar pada begitu. Apalagi yang gratis gitu loh Ustaz. Itu buat anak bahasa Arab tinggal 2 orang Ustaz bahasa Arab dia tinggal cerita banyak dari banyaknya orang itu tinggal cuma 2 orang 3 orang bahasa Arab Ustaz. Tapi jalan tetap jalan. Yang penting apa? Kita sebagai panitia atau ketua Dewan Kemakmuran Masjid sudah menyediakan fasilitas gitu Ustaz. Untuk masyarakat dalam ingin kalau mau belajar bahasa Arab silahkan datang ke sini gitu. Nah, itu dia Ustaz. Kita minta nasihat antum Ustaz. Baik. Mungkin terakhir ya, itu al-ilmu huwal ibadah. Ilmu itu ibadah. Jadi disepakati kan hal tersebut dan juga kalau kita perhatikan juga perhatian Rasulullah SAW, para sahabatnya, kemudian generasi-generasi setelahnya, generasi terbaik Islam itu pasti perhatian terhadap ilmu. Karena itu adalah ibadah ya. Sehingga menuntut ilmu adalah ibadah, mencatatnya ibadah, menghafalnya ibadah, mengamalkannya ibadah, menebarkannya ibadah, mengajarkannya ibadah, semuanya ibadah. Ruang lingkup terkait dengan ilmu syar'i, semua hal yang berkaitan dengan itu, maka itu adalah ibadah.
ta'awun dalam masalah ilmu ibadah. Ya. Segala macamnya berkaitan dengan ilmu itu ibadah. Karena untuk membangun agama ini tidak hanya dibangun dengan tombak, tidak hanya dibangun dengan pedang, tapi dibangun dengan ilmu dan hujjah. Wajahidhum bihi jihadan kabira, dan jihadilah mereka, kata Allah SWT, dengan jihad yang besar. Padahal itu ayat diturunkan di fase Makkah, dan ayat suruhan untuk jihad itu belum ada, jihad perang itu pada itu belum ada. Tapi ternyata maksudnya adalah, kata Ibnu Qayyim, wajahidhum bihi jihadan kabira, jihadilah mereka dengan jihad yang besar, adalah bil Quran, dan bil ilmi wal hujjah, yaitu dengan ilmu dan hujjah. Maka ilmu ini adalah alat perang dalam tanda kutip. Jihad orang menuntut ilmu di zaman sekarang. Ketika intasyara, yang namanya tersebar, yang namanya kejahilan. Kejahilan tersebar, menuntut ilmu menjadi sangat ditekankan, sangat wajib. Kenapa? Supaya tidak tersebar kejahilan tersebut. Ya, karena kehancuran suatu umat itu adalah dengan kejahilan. Maka kita menuntut ilmu adalah ibadah. Sekalipun ilmu tersebut belum diamalkan, itu ibadah. Apalagi kalau sampai diamalkan. Ini penting misalnya. Sehingga teman-teman sekarang mau bersemangat atau tidak bersemangat, ya, orang-orang yang bersama dengan orang-orang yang bersama dengan kafilahnya dengan ilmu itu akan terus berjalan. Mereka akan terus berjalan. Anda mau bersemangat atau tidak dalam menuntut ilmu, itu urusan Anda. Tapi perhatikan orang-orang yang serius dengan ilmu, mereka terus berjalan menjauhi Anda. Karena akan tertinggal jauh dari kafilah tersebut. Akan tertinggal jauh dari kafilah tersebut. Mereka sudah jauh kemana, Anda kemudian masih stagnan di sana. Wallahi jelas berbeda derajat Anda dengan mereka. Dan ini harus diperhatikan. Ya, ini untuk antum semuanya, kita semuanya, untuk semangat menuntut ilmu. Bukan berarti para ustadz tidak menuntut ilmu lagi, enggak. Mereka makin bersemangat dalam menuntut ilmu. Kenapa? Karena tadi menuntut ilmu adalah ibadah, menulisnya ibadah, menghafalnya ibadah. Semua hal yang berkaitan dengan ilmu adalah ibadah. Andai kata kita bandingkan ibadah kita kepada Allah SWT, tentu kita tidak akan banyak ibadah kita, sedikit sekali ibadah kita. Tapi setidaknya kalau kita menuntut ilmu, menjaga ilmu, mendapatkan ilmu, ta'awun dalam masalah ilmu dan sebagainya, mudah-mudahan itu bisa mendongkrak pahala kita gitu. Jadi sebab kita memang dipermudah untuk masuk surga, sebagaimana kata Nabi SAW, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Demikian. Masya Allah Ustaz, ini obrolan yang sangat menarik Ustaz. Cuman karena waktunya yang tidak begitu panjang Ustaz, semakin enak semakin mantap nanti perkataan. Subhanallah. Habis materi kita. Bahasan kita habis. Sebenarnya masih banyak masalah ilmu ini, masih banyak, masih ingin yang nanti mungkin kalau ada kesempatan nanti kita ngobrol lagi, nanti kita ngebahas masalah ilmu lagi. Khairan insyaallah. Ya insyaallah Ustaz. Tapi Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz. Wa iyyakum. Masya Allah, ini nasihat ini luar biasa Ustaz. Amin. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita Ustaz. Amin. Barakallahu. Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.